Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Perlebahan Indonesia, yang kami hormati Rektor IPB University atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Penasehat Asosiasi Perlebahan, yang kami hormati pakar Asosiasi Perlebahan Indonesia, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota Asosiasi Perlebahan Indonesia, dan yang kami hormati seluruh peserta Rakornas pada pagi hari ini, baik yang hadir secara faktual maupun secara virtual, dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir pada Rakornas sekaligus seminar Perlebahan Nasional ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir dalam acara seminar Perlebahan Nasional hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa kebijakan terbaru di bidang kehutanan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan serta regulasi turunannya memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multi usaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini mengintegrasikan antara pemanfaatan kawasan, pemanfaatan ekologi, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Di sisi lain, kehutanan sebagai salah satu pilar terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global, mulai dari Sustainable Development Goals, SDGs, pembangunan rendah emisi, Low Emission Development, serta pemenuhan NDC, National Determined Contribution, kemandirian energi yang bersumber dari energi baru terbarukan, EBT, kedaulatan pangan, dan juga program strategis nasional lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini meraih peringkat pertama Indonesia SDGs Action Award 2022 kategori kementerian lembaga karena dinilai konsisten dan juga terus berinovasi dalam implementasi pengarus utamaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, SDGs atau Agenda 2030. Khususnya pilar yang diboyong oleh KLHK adalah pilar dari perhutanan sosial. Pada prinsipnya KLHK ikut berkontribusi dalam upaya pencapaian kinerja dan seluruh program yang ada karena nilai yang diusung dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah pembangunan berkelanjutan. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keberhasilan program kehutanan secara umum tercermin antara lain salah satunya adalah pada parameter utama, yaitu keberhasilan mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan, sekaligus mewujudkan pemerataan distribusi, penguasaan sumber daya hutan kepada seluruh masyarakat. Aktualisasinya melalui kebijakan dan program, salah satunya perhutanan sosial, yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan usaha. Program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan sekaligus memberikan keadilan kepada masyarakat setempat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan hutan untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita dengan target pemberian akses kelola lahan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar yang menjadi salah satu program nasional saat ini. Capaian perhutanan sosial dengan 5 skemanya, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
Kemitraan Kehutanan, Kulin KK, Hutan Adat, dan juga IPHPS, sampai dengan awal bulan Desember 2022 telah mencapai kurang lebih 5,2 juta hektar dari target 12,7 juta hektar atau 40,98%. Diberikan kepada kurang lebih 1,1 juta kepala keluarga, meliputi 7.867 SK, di mana dari persetujuan perhutanan sosial tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah terbentuk 9.934 kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Keberhasilan program perhutanan sosial tidak cukup hanya pemberian akses kelola dan juga pembentukan KUPS semata, akan tetapi harus mencapai tujuan kerangka pemerataan ekonomi dengan 3 elemen dasar, yaitu akses, dalam hal ini adalah akses kelola lahan, kemudian kesempatan untuk berusaha, dalam hal ini terutama juga akses akan modalnya juga, dan ketiga adalah kapasitas manajemen. Di sini adalah sumber daya masyarakat maupun stakeholdernya, sehingga ada unsur pembinaan dan kerjasama dalam arti yang hakiki. Bersama-sama dunia usaha, masyarakat membangun wilayahnya dan meningkatkan kapasitas manajemen kelola kawasan dengan tata kelola yang baik. Selain itu, dalam hal menjaga kelestarian hutan, perlu juga memperhatikan kegiatan pemanfaatan pada ruang kelola, di mana dalam perhutanan sosial terbagi menjadi 2, yaitu ruang pemanfaatan dan juga ruang perlindungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skala ekonomi daripada KUPS dengan pemanfaatan HHBK, khususnya klaster komoditas unggulan yang salah satunya adalah perlebahan, dan sekaligus juga menjaga kelestarian hutannya. Pada saat ini dari 9.924 KUPS yang memiliki potensi dalam hal ini komoditas madu yang berhubungan langsung dalam hal ini melalui perlebahannya adalah sebanyak masih 508 KUPS yang tersebar di 33 provinsi. Mungkin sebentar lagi dan sekarang sudah ada 37 provinsi ya, atau 5,1% dari total KUPS dengan luas areal pemanfaatan hutan untuk perlebahan dan juga pemungutan HHBK madu seluas lebih kurang 139.000 hektar, 139.326 hektar. Dari perhitungan nilai ekonomi, karena pada saat ini kami dari KLHK dituntut ada kemanfaatan ekonomi dari dalam kawasan hutan, sehingga dituntut berapa nilai ekonomi dari dalam kawasan hutan, khususnya dari perhutanan sosial. Kami mengambil data dari data Gopkups kami untuk pengembangan komoditas madu pada tahun 2022, jadi baru 1 tahun ini, mencapai hampir 531.911.325 rupiah. Itu baru dari 11 KUPS. Bayangkan kita ada 9.900 KUPS dan tadi ada 5%. Kalau semua KUPS mengisi data nilai ekonomi, ini kita bisa menunjukkan bahwa ada nilai kemanfaatan ekonomi dari dalam kawasan hutan. Dan kalau di rata-rata KUPS, ini lebih kurang 50 juta per tahun per KUPS-nya. Ini luar biasa untuk diversifikasi daripada multi usaha kehutanan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka implementasi perhutanan sosial, pelaksanaan dilakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak melalui 4P, People, Public, Private Partnership. Jadi sangat cocok sekali dalam raker pada siang hari ini ataupun seminar yang saya dengar dan saya lihat mendatangkan
seluruh dari mulai people atau petaninya, publik di sini ada dari kementerian lembaga, kemudian dari dunia usahanya. Beberapa upaya yang dilakukan bersama antara lain strategi dan langkah dalam pengembangan industri perlebahan sebagai salah satu hasil hutan bukan kayu unggulan, sejalan dengan pergeseran paradigma dari timber management menuju forest management yang berimplikasi pada penguatan tata kelola kehutanan berbasis landscape dan penguatan multi usaha kehutanan. Oleh karena itu, pemerintah patutnya berkepentingan juga bersinergi dan berkolaborasi dengan Asosiasi Perlebahan Indonesia untuk menghasilkan komoditas madu. Madu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu unggulan, di mana produksi menurut statistik kehutanan mencapai 482,51 ton atau setara 51.338,26 liter per tahun. Ini data dari BPS tahun 2020 dengan kebutuhan madu di Indonesia mencapai 3.600 sampai 4.000 ton per tahun. Artinya masih sangat terbuka peluang pasar madu sebagai kesempatan emas bagi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha di bidang perlebahan dan khususnya madu hutan. Tadi sudah kita dengar komitmen dari Bapak Sekretaris Institut, ya Pak, ada madu dari IPB Universitas. Ini merupakan salah satu juga peluang untuk berwirausaha. Apalagi di saat masa pandemi COVID-19 ini, pada waktu lalu permintaan atau konsumsi madu masyarakat mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan madu sebagai salah satu alternatif suplemen herbal yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi ini. Nilai tambah lain yang tidak kalah penting adalah usaha perlebahan dan madu ini sangat erat kaitannya dengan upaya konservasi hutan, menjaga ekologi serta sosial budaya masyarakat. Multi usaha kehutanan yang berkelanjutan pada saat bersamaan dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi dunia usaha termasuk usaha perlebahan dan madu dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi dan meningkatkan serapan karbon dan atau konservasi cadangan karbon. Upaya ini juga salah satunya terwujud melalui optimalisasi budaya perlebahan dan madu, pengelolaan habitat lebah pada saat yang bersamaan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan mengenai pentingnya strategi dan kolaborasi, sekali lagi, dalam pengembangan perlebahan madu ke depan, dalam menghadapi derasnya perubahan pada isu lingkungan dan juga ilmu pengetahuan. Beberapa tantangan dan isu strategis yang perlu dihadapi antara lain adalah pertama, pendaya gunaan riset dalam menghadapi perubahan iklim, perubahan regulasi yang mempengaruhi ekosistem usaha perlebahan. Kedua, pengembangan perlebahan Indonesia yang berdaya saing dalam pasar dunia yang dinamis. Ketiga, peningkatan kompetensi SDM perlebahan Indonesia termasuk masyarakat sekitar dan keempat, peningkatan edukasi dan literasi perlebahan kepada masyarakat luas, serta kelima, penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan perlebahan, dan terakhir adalah perluasan akses pasar dan juga promosi. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kami khususnya dari Ditjen PSKL juga sedang mengembangkan satu aplikasi digital yaitu Pesona Hub yang berperan sebagai platform penghubung KUPS dengan market access player untuk membangun kolaborasi dalam mengaktualisasikan potensi hasil hutan khususnya bisa madu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga
ingin menekankan akan pentingnya API sebagai salah satu entitas bisnis di bidang kehutanan, sebagai salah satu stakeholder utama yang memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan kerjasama di bidang perlebahan dan juga dalam rangka mengatasi ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja, terutama dalam masa-masa sulit seperti pandemi COVID 3 tahun yang lalu, yang perlu diatasi melalui investasi dan juga kerja nyata yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Terakhir, saya menyampaikan ucapan sekali lagi terima kasih dan juga harapan ke depannya semoga dengan seminar perlebahan nasional ini dapat meningkatkan pemahaman kita dan juga komitmen kita terhadap pengembangan usaha komoditas madu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar hutan. Masyarakat sejahtera, hutan lestari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.